Ya, jadi kita akan masuk ke 5 tahapan kedukaan atau 5 tahapan berkabung atau the 5 stages of grief. Dan ini merupakan karya dari Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya yang dikeluarkan pada tahun 1969 dengan judulnya On Death. Nah, ini adalah story of Elizabeth Kubler-Ross. Dia seorang ahli kejiwaan dan penulis buku On Death and Dying yang dikenal dengan Kubler-Ross, dan beliau sudah menulis lebih dari 20 buku lainnya dengan topik menjelang kematian. Adapun misalnya buku lainnya ialah tentang life lesson, living with death and dying, dan banyak lainnya. Nah, pengalamannya mengalami orang-orang sekarat menumbuhkan ide membuat buku On Death and Dying. Jadi, beliau lahir pada Juli 1926 dan meninggal pada 24 Agustus 2004. Jadi, tahun 95 beliau stroke setengah lupa, dan tahun 2002 ya, siap. Nah, proses yang telah dibuat dalam 5 tahapan yang didasari oleh wawancara dari 15 pasien yang akan menghadapi kanker atau yang telah didiagnosa menderita. Teladan tersebut menjelaskan 5 tahapan sendiri, sebuah proses mengatasi dan berhadapan dengan kebutaan dasar. Beliau mempelajari para pasien dan keluarga pasien yang mengalami kedukaan, mulai dari diagnosis mengalami penyakit mematikan hingga berujung pada kematian. Nah, kita akan lanjut dulu. Sebelum ke tahapan, kita akan lanjut apa sih itu berduka. Nah, ternyata berduka merupakan respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan, yang dimanifestasikan dalam bentuk perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak napas, susah tidur, dan lain. Kemudian berduka biasanya berkaitan langsung dengan kehilangan sesuatu atau seseorang yang dianggap berharga, dan juga berduka merupakan tanggapan secara holistik terhadap kehilangan. Secara holistik maksudnya ialah secara keseluruhan, bisa dari fisik, mental, kognitif, spiritual, dan sosial. Nah, perasaan duka ialah respon emosional individu atas kehilangan yang dialami, atau respon emosional individu atas suatu tragedi yang menimpa diri. Berduka atau kehilangan merupakan sesuatu yang kurang enak untuk dibicarakan karena melibatkan ego dan emosi. Ya, ini ada 4 jenis berduka. Pertama, berduka normal, berduka antisipatif, berduka yang rumit, dan berduka tertutup. Nah, berduka normal ialah perasaan normal terhadap kehilangan seperti menangis, bersedih, marah, kesepian, dan menarik diri dari aktivitas untuk sementara. Kemudian berduka antisipatif maksudnya ialah sebelum kehilangan atau sebelum kematian yang sesungguhnya terjadi, sudah dilakukan terlebih dahulu proses pelepasan. Misalnya, setelah menerima diagnosis, seseorang akan mulai proses perpisahan sebelum ajalnya tiba. Kemudian berduka yang rumit, ini adalah dialami oleh orang-orang yang sulit untuk maju ke tahap berikutnya. Jadi merasa bahwa berkabung ini seolah-olah tidak akan ada akhirnya, tidak ada ujungnya, seperti itu. Kemudian berduka tertutup ini akibat kehilangan yang tidak terlalu diakui secara terbuka, misalnya kehilangan pasangan karena AIDS, karena penyakit TBC. Nah, ini dia yang akan kita bahas secara mendalam, yaitu 5 tahapan berduka, the 5 stage of grief. Yang pertama ialah penyangkalan atau denial. Yang kedua ialah marah atau anger. Yang ketiga menawar atau bargaining, yang keempat depresi atau depression, dan yang kelima ialah penerimaan atau acceptance. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu penyangkalan atau denial. Pada tahap ini, kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Kita melakukan penolakan dengan tegas atas hal yang terjadi pada diri kita. Jadi tahap penyangkalan merupakan tahap pertahanan sementara, pertahanan diri sementara untuk bisa membantu mengatasi rasa sedih kita. Nah, biasanya pada tahap penyangkalan kita cenderung hidup dalam pemikiran atau realita yang disukai, yang ingin didengar, ataupun yang ingin dilihat, seperti itu. Nah, biasanya ketika kita berada pada tahap atau proses penyangkalan atau denial, maka akan sering muncul kalimat seperti ini.
terhadap suatu kondisi. Tidak, itu tidak benar. Atau itu bukan saya, atau hasilnya pasti tertukar. Tidak mungkin saya lah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke kemarahan atau anger. Jadi kemarahan ini, pada tahap ini kita sudah tidak bisa lagi terus-menerus menyangkal diri. Jadi di sini kita sudah dihadapkan pada realita yang bersifat aktual, mulai yakin dengan kondisi yang dialaminya. Kemudian ketika kita sudah mulai yakin dengan kondisi yang kita alami, maka mulai muncul kemarahan. Kita akan mulai menyalahkan orang lain dan kita juga akan melampiaskan amarah, bisa kepada dokter, perawat, kesehatan, bisa kepada keluarga atau siapapun yang ada di sekitar kita. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama, kemarahan merupakan proses penting, proses di mana kita bisa mengeluarkan semua hal yang kita pendam sehingga kita bisa merasakan suatu kelegaan. Gitu. Kemudian ketika kita berada pada tahap kemarahan atau anger, maka kalimat yang sering muncul ialah, mengapa saya, ini tidak adil, apa salah saya, kenapa bukan yang lain? Nah, biasanya di sini penolakan tidak dapat lebih. Mengapa saya, ini tidak adil, apa kesalahan saya, kenapa bukan yang lain, kenapa harus saya? Seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, bargaining atau tawar-menawar. Jadi di tahap bargaining ini, kita mulai melakukan penawaran mungkin terhadap pencipta kita, terhadap Tuhan, terhadap dokter, terhadap perawat, atau terhadap keluarga untuk bisa bertahan hidup atau supaya kita bisa mengulur waktu. Jadi pada tahap ini kita memiliki harapan dan tawaran untuk dapat menunda kemudian. Kita merasa dapat menghindari kesedihan melalui negosiasi. Dan di tahap ini kita cenderung merasakan keputusasaan dan berharap keadaan akan membaik dengan melakukan penawaran. Nah, kemudian ketika kita melakukan penawaran, yang perlu kita ketahui bersama ialah tambahan waktu tidak akan pernah cukup. Nah, biasanya pada tahap tawar-menawar atau bargaining, kalimat yang mungkin akan kita pertanyakan ialah, Tuhan, jika Engkau menolong keluargaku, aku akan hidup lebih baik lagi. Atau, andai jika dulu aku tidak melakukan hal seperti itu, pasti tidak akan seperti ini. Atau mungkin kalau kita kaitkan ke COVID, andai aku tidak mengajak kedua orang tuaku makan di luar di masa pandemi, mungkin mereka masih hidup, mungkin mereka tidak akan meninggal karena COVID-19. Nah, itu adalah tahap bargaining atau tawar-menawar. Kita mulai mengandai-andai, andai-andai seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di tahap depresi atau depression. Jadi ini ialah tahapan yang paling berat, bisa berakibat pada depresi yang sangat berat. Nah, di tahapan depresi ini, pasien atau seseorang tidak lagi bisa menghindari penyakitnya dan tidak bisa lagi menyangkal. Jadi depresi mewakili rasa kosong dari dalam diri yang dirasakan ketika hidup dalam kenyataan. Jadi pada tahap depresi ini kita akan mulai menarik diri dari kehidupan, kita mulai merasa mati rasa, kita hidup dalam kabut, tidak ingin beranjak dari tempat tidur, melamun dalam waktu yang lama, seperti itu. Kemudian kita tidak ingin bicara dan mengalami perasaan putus asa, dan kita akan memiliki pikiran untuk ingin bunuh diri. Nah, biasanya ketika kita berada pada tahap depresi, maka kita tidak membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain untuk membesuk atau mengunjungi kita. Pada tahap ini biasanya kita akan terlihat semakin kurus, lemah, dan tidak dapat tersenyum kembali seperti itu. Kemudian kalimat yang sering muncul ialah, bagaimana saya harus menghadapi ini semua? Sanggup nggak ya? Bisa nggak ya? Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke tahap acceptance atau penerimaan. Ini adalah tahap yang terakhir. Jadi di sini emosi kita sudah mulai stabil dan bisa menerima kenyataan kembali. Nah, bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami hal buruk lagi, tapi karena sudah berada di tahap acceptance, maka energi positif cenderung mendominasi dibandingkan energi negatif atau energi buruk. Bagi tahap acceptance, kita sudah mulai terlepas dari bayang-bayang kesedihan, sudah mulai melakukan peran sosial bersama orang lain, sudah mulai kembali ke masyarakat, seperti itu. Kemudian di tahap ini kita sudah mulai merencanakan tujuan baru dalam hidup yang untuk kita capai, bersiap menghadapi hal yang akan terjadi dan merasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Nah, kalimat yang sering muncul ialah, biarkan saya begini, saya sudah siap untuk mati, saya sudah tidak sanggup lagi. Jadi seperti sudah lebih ke. Kemudian yang perlu kita garis bawahi ialah pasien yang masih terus memperjuangkan harapannya dan membuatnya memperlambat proses penerimaan.
Semakin tinggi usaha menghindari kematian, maka akan semakin sulit bagi mereka untuk mencapai tahap penerimaan. Nah, ini adalah mungkin akan muncul respon secara fisik, sosial, spiritual selama kita mengalami kelima tahapan tersebut. Kita akan sakit kepala, menangis, sulit tidur, mempertanyakan kembali apa sih tujuan hidup kita, mengisolasi diri dari lingkungan sekitar atau dari teman dan keluarga, merasa khawatir, frustasi, rasa bersalah, kelelahan, merasakan kemarahan, dan tidak memiliki nafsu makan. Ini adalah respon-respon yang mungkin kita alami ketika kita diperhadapkan terhadap sebuah situasi atau sebuah kejadian. Nah, yang perlu kita ketahui bersama bahwa kelima tahapan tersebut, mulai dari penyangkalan, kemudian kemarahan, bargaining, depresi, dan penerimaan, itu tidak hanya bisa digunakan untuk pasien kronis saja, tapi juga dapat digunakan untuk orang-orang yang memiliki kedukaan yang mendalam seperti patah hati, ditinggalkan orang yang disayang, mengalami hal-hal terberat dalam hidup seperti itu. Jadi tidak hanya difokuskan untuk pasien kronis saja, tapi sudah berkembang untuk kehilangan lainnya. Jadi kesimpulannya ialah kelima tahapan tersebut tidak berarti harus diselesaikan secara berurutan, atau kelima tahapan tersebut tidak berarti harus wajib kita lalui. Jadi tidak semua orang dapat melalui seluruh tahapan dan tidak semua orang mengalami lima tahapan secara berurutan. Ada yang mungkin mengalami hanya 3, ada yang hanya 4, atau ada yang langsung ke tahap akhir seperti itu. Artinya setiap orang memiliki tahapan yang berbeda-beda. Ini kembali lagi bagaimana kedewasaan kita, bagaimana pembawaan. Nah, ini adalah studi kasus. Kliennya bernama Tika, penyandang tunadaksu sejak umur 17 tahun, ketika ingin ke tempat atlet mengalami kecelakaan motor yang menyebabkan adik yang diboncengnya meninggal dunia. Jadi Tika kelahiran tahun 1989 mengalami kecelakaan pada tahun 2006 saat usianya berusia 17 tahun. Nah, Tika mengalami tahap penyangkalan dan pengasingan diri. Jadi di tahap tersebut membuat Tika menjadi seseorang tidak percaya diri, merasa dirinya tidak mau lagi ikut aktivitas seperti dulu, mulai mengasingkan diri, menjadi tidak mau sekolah, kemudian merasa kesal kenapa adiknya yang meninggal, dan menyesal, kemudian merasa bersalah, kemudian merasa kaget dan tidak percaya dengan musibah itu. Kemudian harusnya Tika aja yang ngalamin musibah itu, bukan adiknya. Nah, ini ialah masa-masa penyangkalan Tika. Jadi Tika mengalami masa-masa penyangkalan tersebut kurang lebih 7. Kemudian ketika dilakukan riset, Tika tidak melewati fase marah atau anger karena memang dalam kesehariannya Tika ini anaknya lemah lembut, sabar. Mungkin Tika marah dalam hati dengan kejadian tersebut dan tidak melampiaskannya sehingga orang tidak mengetahuinya atau menutupi kemarahannya. Jadi ketika dilakukan wawancara terhadap orang tuanya, mereka tidak, atau pendamping Tika, mereka tidak menemukan tanda-tanda kemarahan yang diluapkan oleh Tika atau yang ditunjukkan oleh Tika. Jadi setelah Tika di tahapan penyangkalan, dia langsung lanjut ke tahap bargaining. Jadi tahap bargaining Tika menghabiskan waktu 3 bulan. Jadi dia mencoba negosiasi terhadap dirinya sendiri, terhadap penciptanya. Kenapa nggak Tika aja ya? Kenapa harus adik? Kenapa pada saat itu saya harus ajak adik ya? Kenapa nggak Tika sendiri aja yang pergi? Nah, tawar-menawar dialami oleh Tika ketika dia mengetahui adiknya meninggal, sehingga timbul harapan untuk dapat mengembalikan sang adik seperti itu. Kemudian dilanjut dengan tahap depresi. Jadi tahap depresi kurang lebih memakan waktu 9 bulan. Jadi pernah ada keinginan, Tika ingin menyusul adiknya. Muncul rasa bersalah dan muncul anggapan bahwa dosa Tika besar banget karena sampai membuat adiknya meninggal. Kan pernah timbul Tika yang membunuh adiknya seperti itu. Jadi Tika menghabiskan waktu di masa depresinya 9 bulan. Kemudian di tahap yang kelima, acceptance, dimulai sejak awal tahun 2008 ketika Tika berusia 19 tahun. Jadi sudah mulai muncul penerimaan
Jadi apa yang dialami oleh Tika ialah takdir yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk dia dan sekarang hanya menjalankan takdir yang ada saja. Jadi, emang takdir ya udah dijalani aja. Alhamdulillah sekarang sudah punya keluarga kecil. Jadi sekarang Tika sudah menikah dengan seorang laki-laki yang juga penyandang disabilitas. Jadi walaupun demikian, Tika pernah terpuruk juga, tapi di balik keterpurukan itu kayak ada yang bisikin atau kayak ada yang ngomong dalam hati itu udah takdir dijalanin aja. Jadi ucapan kalimat-kalimat atau bisikan-bisikan seperti itu sering muncul dari dalam hati. Ya, jadi artinya 5 tahapan berduka ini berbeda-beda bagi setiap orang. Seperti itu. 5 tahapan berduka berbeda-beda bagi setiap orang. Jadi tahapan berduka tersebut bukan merupakan patokan aku, tapi dia fleksibel. Seperti itu. Jadi teman-teman uh, uh, wajar ya ketika kita misalnya sebentar, nah ketika kita misalnya diperhadapkan terhadap suatu kondisi yang kurang nyaman bagi kita atau suatu kehilangan, penyangkalan, marah, bargaining, depresi merupakan hal yang mungkin akan terjadi. Hal yang mungkin akan terjadi dan mungkin saat ini pun kita sedang ada di salah satu dari fase ini dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Apapun itu tetap kuat, karena itu adalah fase yang harus kita lewati. Jangan putus asa, jangan kita terima keadaan bahwa tidak ada di dalam kehidupan ini tidak ada yang di luar kendali daripada pencipta kita. Semua ada tujuan, semua ada maksud begitu. Ketika kita sampai di tahap acceptance atau penerimaan, maka yang ada ialah keikhlasan, maka yang ada ialah penerimaan, yang ada ialah pada akhirnya sukacita. Karena setiap apapun dalam kehidupan ini, kita akan sampai di tahap penerimaan. Semua tahapan ini nggak bisa kita hindari, jadi mau tidak mau kita harus menjalaninya. Semangat teman-teman, terima kasih.